Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada saat ini. Anak-anakku semua, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan nilai limit X menuju bilangan tertentu. Bagi kalian yang belum menyaksikan pembahasannya, kalian bisa melihat di link di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai limit X menuju tak hingga. Jadi X-nya itu menuju tak hingga. Nah, tak hingga itu apa sih? Mari kita lihat. Pada saat malam hari yang cerah, kalian melihat ke atas, pasti kalian melihat atau menemukan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian teman kalian ada yang mengatakan atau menanyakan, berapa sih jumlah bintang di langit tersebut? Apakah 100, 1000, sejuta, semiliar atau berapa? Nah, kita tidak bisa memastikan jumlah bintang tersebut. Karena jumlah bintang yang ada di langit itu banyak banget. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Nah, karena saking banyaknya kita bisa mengatakan bahwa jumlah bintang di langit itu adalah tak hingga banyaknya. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Di situ ada sebuah persegi. Dari sebuah persegi ini akan dibuat persegi lain yang berada di dalam, di mana pojok-pojoknya itu atau sudut-sudutnya itu menyinggung dari sisi persegi yang awal. Begitu pula seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak persegi yang dapat kita buat? Nah, kalau kita hitung, banyak dari persegi yang dapat kita buat itu adalah tak hingga banyaknya. Karena kita tidak bisa menentukan jumlahnya. Nah, berarti tak hingga itu adalah sesuatu yang terus berkembang sehingga kita tidak bisa menentukan jumlah pastinya berapa. Ya, jadi itulah tak hingga. Jadi tak hingga itu adalah notasi untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Baik, kita lihat nilai operasi dari limit ini. Jadi nilai operasi dari suatu limit ini terbagi dua, ada bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Sebenarnya ini sudah dibahas pada waktu membahas tentang nilai limit X menuju bilangan tertentu. Yang pertama adalah suatu bilangan dibagi dengan 0, ini akan menghasilkan bilangan tak hingga. Suatu bilangan jika dibagi dengan 0 ini menghasilkan tak hingga. Ini adalah sembarang bilangan, jadi bisa positif, negatif, apapun itu. Jika dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Ingat, ini adalah berbicara pada operasi limit. Kalau bukan berbicara pada operasi limit, K dibagi 0 itu adalah tak terdefinisi. Tapi kita berbicara di limit, berarti K dibagi 0 itu adalah tak hingga. Itu ya. Jadi sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang kecil akan menghasilkan bilangan yang besar. Yang kedua, 0 dibagi K sama dengan 0. Kalau yang ini udah dibahas sejak SD. Berapapun pembaginya, kalau yang dibaginya adalah 0 pasti hasilnya 0. Itu ya. Yang ketiga, tak hingga dibagi dengan suatu bilangan pasti menghasilkan tak hingga. Jadi mau dibagi berapapun, kalau tak hingga ini pasti hasilnya tetap tak hingga. Karena tak hingga itu adalah bilangan yang besar. Jadi pembagian dengan suatu bilangan ini diibaratkan tidak berpengaruh. Karena tak hingga ini adalah bilangan yang besar. Kemudian K dibagi tak hingga ini hasilnya dengan 0. Ya. Sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang besar itu menghasilkan bilangan yang kecil yaitu 0. Kemudian tak hingga ditambah tak hingga adalah tak hingga. Udah jelas ya, bilangan yang besar ditambah bilangan yang besar pasti menghasilkan bilangan yang besar. Kemudian bilangan yang besar ditambah dengan K ini menghasilkan bilangan yang besar. Kemudian
K dikali dengan tak hingga menghasilkan tak hingga juga. Kemudian tak hingga dikali tak hingga akan menghasilkan tak hingga juga. Tak hingga dikurang dengan K akan menghasilkan tak hingga pula. Kemudian tak hingga dipangkatin berapapun pasti hasilnya tak hingga pula. Nah, ini adalah bentuk tentu, jadi ada hasilnya. Tak hingga, 0, tak hingga, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk tentu karena mempunyai hasil. Nah, yang sebelahnya adalah bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu itu sesuatu yang tidak mempunyai hasil, atau operasi yang tidak mempunyai hasil, atau operasi yang belum tentu atau belum bisa dipastikan nilainya berapa. 0 pangkat 0 ini adalah bentuk tak tentu. Ingat, 0 pangkat 0 ini adalah bentuk tak tentu. Kemudian 0 dibagi 0, tak hingga bagi tak hingga, tak hingga dikurang tak hingga. Jadi ini adalah bentuk tak tentu. Itu ya. Nah, ini adalah nilai operasi pada limit aljabar. Nah, kita lihat dulu untuk menghitung nilai limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi. Ini adalah konsepnya. Untuk menentukan nilai limit X menuju tak hingga adalah dengan cara substitusi. Setelah kita substitusi tapi menghasilkan bentuk tak tentu, maka langkah selanjutnya adalah bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Ingat, bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, jadi patokannya adalah variabel pangkat tertinggi. Lihat dulu variabelnya, pangkat tertingginya berapa. Nah, kalau udah ketahuan, semua bagi pembilang dan penyebut bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, inilah konsep untuk menghitung nilai limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi aljabar. Mari kita lihat contohnya. Hitunglah nilai limit dari X menuju tak hingga dari 3x kuadrat min 1 per x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kita lihat. Kalau kita substitusi langsung, X-nya diganti dengan tak hingga dikuadratin adalah tak hingga kali 3 tak hingga dikurang 1 adalah tak hingga. Jadi untuk pembilang akan menghasilkan tak hingga. Sekarang untuk yang bawah, untuk penyebut, tak hingga dikuadratin tak hingga dikurang 2 kali tak hingga dikurang tak hingga kan bentuk tak tentu juga. Jadi ini pasti seluruhnya adalah bentuk tak tentu. Nah, karena bentuk tak tentu berarti kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Sekarang kita tentukan variabel pangkat tertingginya berapa. Untuk pembilang di sini variabelnya adalah x kuadrat dan pangkat tertingginya ya x kuadrat karena kan cuma ada satu doang. Jadi pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Kemudian untuk penyebut di sini x kuadrat, di sini adalah x, berarti pangkat tertingginya adalah x kuadrat juga. Nah, berarti pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat 2. 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 2. 1 dibagi dengan x pangkat 2. X pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. 2x dibagi dengan x pangkat 2. 1 dibagi dengan x pangkat 2. Jadi semuanya dibagi dengan x pangkat 2. Itu ya, jadi dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, kita hitung x pangkat 2 kan habis, tinggal 3. Berarti yang ininya tetap. Kemudian ini x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 habis, tinggal 1. Yang lainnya tetap. Atau ini x dibagi dengan x kuadrat tinggal x, tinggal per x. Nah, ini hasil penyederhanaannya. Setelah ini baru kita substitusi tak hingganya. Ganti x-nya dengan tak hingga, berarti 3 dikurang 1 per tak hingga kuadrat per 1 dikurang 2 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat. Ingat, tak hingga kuadrat kan tak hingga, 1 dibagi tak hingga hasilnya 0. Ingat yang tadi yang bentuk tentu. Jadi ini 0, ini 0, ini juga 0. Berarti yang tersisa tinggal 3 dan 1. 3 per 1 sama dengan 3. Jadi ini adalah nilai dari limit di atas. Jadi
Untuk menentukan nilai limit X menuju tahingga adalah bagi pembilang dan penyebut dengan variabel tertingginya. Jadi langkah pertama cari dulu variabel tertingginya, setelah itu semuanya bagi dengan variabel tertingginya tersebut. Nah, itulah caranya. Baik, kita lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan limit X menuju tahingga dari X kali 2X kuadrat dikurang 3 per X tambah 2 kali 2X dikurang 5. Kalau kita langsung substitusi, ganti X-nya dengan tahingga, ini akan menghasilkan tahingga. Dan yang penyebutnya juga menghasilkan tahingga. Tahingga per tahingga adalah bentuk tak tentu. Karena menghasilkan bentuk tak tentu, berarti kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, karena di sini ada perkalian, fungsinya masih perkalian, kita uraikan dulu biar nanti kita dapat mendapatkan atau melihat variabel tertingginya berapa. Kita kalikan dulu dari X dengan 2X kuadrat. Kemudian kalikan X dengan min 3. Kemudian kalikan X dengan 2X. X kalikan dengan min 5. 2 kalikan dengan 2X. Dan 2 kalikan dengan min 5. Sehingga diperoleh seperti ini. 2X pangkat 3 dikurang 3X dibagi 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 4X dikurang 10. Min 5X tambah 4. Ini masih bisa kita operasikan. Jadi untuk hasilnya adalah limit X menuju tahingga 2X pangkat 3 dikurang 3X per 2X kuadrat dikurang X dikurang 10. Nah, sekarang kita bisa lihat variabel tertingginya berapa. Ternyata variabel tertingginya ini kan X pangkat 3. Ini X pangkat 2. Kalau yang ini X, berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Karena variabel tertingginya adalah X pangkat 3, berarti semuanya bagi dengan X pangkat 3. Jadi 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 dikurang 3X dibagi dengan X pangkat 3 per 2X kuadrat bagi dengan X pangkat 3 dikurang X bagi dengan X pangkat 3 dikurang 10 per X pangkat 3. Nah, setelah ini baru kita hitung, kita selesaikan, kita sederhanain. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 habis, tinggal 2. X dibagi dengan X pangkat 3 berarti tinggal X pangkat 2, yang atasnya habis. X pangkat 2 dicoret dengan X pangkat 3 berarti tinggal X yang bawah, yang X pangkat 2 nya habis. X dibagi dengan X pangkat 3 berarti yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal X pangkat 2. Kalau yang ini tetap. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, setelah itu baru kita substitusi tahingganya. Ganti X-nya dengan tahingga. Ya. Ganti X dengan tahingga berarti 3 bagi tahingga adalah 0. 2 bagi tahingga adalah 0. 1 dibagi tahingga adalah 0. 10 bagi tahingga adalah 0 juga. Ingat, bilangan dibagi tahingga hasilnya 0. Kita hitung 2 kurang 0 adalah 2, 0 kurang 0 kurang 0 adalah 0. 2 kurang 0 adalah, ingat tadi bentuk tentu, 2 bagi 0 adalah tahingga. Jadi untuk soal nomor 2 atau contoh nomor 2 jawabannya adalah tahingga. Baik, kita lihat contoh yang ketiga, contoh berikutnya. Di sini kita akan mencari limit X menuju tahingga dari X kuadrat tambah 2X kali X tambah 1 per X kuadrat tambah X kali X kuadrat dikurang 3. Kalau kita langsung substitusi, ini yang menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu tahingga per tahingga. Berarti kita bagi dengan variabel tertinggi. Sebelum kita membagi dengan variabel yang pangkat tertinggi, kita kalikan terlebih dahulu. Kita uraikan terlebih dahulu seperti tadi. Kita kalikan X kuadrat tambah 2X dengan X tambah 1 menghasilkan X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 2X. Untuk penyebutnya, X pangkat 2 tambah 3 kali X pangkat 2 kurang 3 menghasilkan X pangkat 2 min 3X kuadrat tambah 3X kuadrat dikurang 9. Kita sederhanain, kita operasikan. Berarti
X pangkat 3, ini kan X nya pangkat 2, ini X pangkat 2 kita bisa jumlahin menjadi 3. 3X kuadrat tambah 2X per X pangkat 4 dikurang 9, karena min 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat itu kan habis, jadi 0. Nah sekarang lihat pangkat tertingginya berapa. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah ya 4 yang ini. Kalau ini kan pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 4. Jadi yang paling tingginya adalah pangkat 4. Berarti semua dibagi dengan X pangkat 4. X pangkat 3 bagi X pangkat 4. Tambah 3X pangkat 2 bagi X pangkat 4. Tambah 2X bagi X pangkat 4. Per X pangkat 4 per X pangkat 4. Atau X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Dikurang 9 dibagi X pangkat 4. Kita selesaiin, kita sederhanain. Ini habis, berarti tinggal X yang bawah. Ini habis, ini tinggal X pangkat 2. Ini habis, tinggal X pangkat 3. Per ini habis, tinggal 1. Ini tetap, sehingga diperoleh seperti itu. 1 per X tambah 3 per X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 per 1 dikurang 9 per X pangkat 4. Baru kita substitusi, X-nya ganti dengan tahingga. 1 per tahingga ditambah 3 per tahingga kuadrat tambah 2 per tahingga pangkat 3 per 1 dikurang 9 per tahingga pangkat 4. Ini pasti hasilnya 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ingat, sebuah bilangan dibagi dengan tahingga pasti hasilnya 0. Berarti yang tersisa tinggal 1. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 per 1 dikurang 0. 0 tambah 0 tambah 0 adalah 0. 1 dikurang 0 adalah 1. 0 bagi 1 0. Nah inilah contoh yang nomor 3. Jadi Bapak simpulkan, Bapak tekenin lagi, untuk menentukan nilai limit X menuju tahingga adalah bagi dengan variabel tertinggi. Cari dulu variabel tertingginya berapa, baru kita bagi dengan variabel tertinggi tersebut. Nah, dari ketiga contoh ini bisa kita simpulkan nilai limit X menuju tahingga dari fx per gx ini akan menghasilkan koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Kalau pangkat tertingginya sama, jadi yang atas dan yang bawah itu pangkat tertingginya sama, berarti menghasilkan, atau tinggal kamu bagi aja koefisiennya masing-masing. Koefisien fx dibagi dengan koefisien gx. Ingat ya, kalau pangkat tertinggi fx-nya sama dengan pangkat tertinggi gx-nya, jadi ini sama pangkatnya. Jadi intinya pangkat tertinggi yang atas sama dengan pangkat tertinggi yang bawah. Jadi tinggal kamu bagi koefisiennya masing-masing. Nah, untuk yang kedua, limit X menuju tahingga ini akan menghasilkan tahingga. Jika gimana? Jika pangkat tertinggi yang atas lebih besar daripada pangkat tertinggi yang bawah. Jadi, pangkat tertinggi dari fx ini lebih besar daripada pangkat tertinggi dari gx. Ya, dengan pangkat tertingginya fx-nya itu adalah lebih dari 0. Jadi koefisiennya itu positif, berarti dia menghasilkan positif. Sama dengan nomor 3. Jadi nomor 2 dan nomor 3 sama. Cuma bedanya kalau ini tahingga, kalau ini min tahingga. Yang ngebedain adalah koefisien dari fx-nya. Jadi kalau koefisien fx-nya itu positif berarti tahingga. Tapi kalau negatif berarti min tahingga. Seperti itu. Nah, kalau nomor 4, nilai limitnya akan menghasilkan 0 jika pangkat tertinggi dari fx lebih kecil dari pangkat tertinggi dari gx. Jadi yang atas lebih kecil dari yang bawah pasti menghasilkan 0. Kalau yang atas lebih besar dari yang bawah menghasilkan tahingga atau min tahingga. Kalau yang atas sama dengan yang bawah itu tinggal kamu bagi koefisiennya. Nah, itulah kesimpulan dari nilai limit X menuju tahingga. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada 4 contoh soal. Kita akan membahas satu per satu.
Kita lihat soal nomor 1. Di sini kita akan mencari nilai limit X menuju T hingga dari fungsi 6X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 3 per 3X kuadrat min 2X pangkat 3. Nah, langkah pertama kita lihat dulu pangkat tertinggi untuk pembilang atau pangkat tertinggi untuk fungsi fx, yaitu yang atas. X pangkat 3, X pangkat 2. Yang tertinggi adalah X pangkat 3. Ingat, 3. Kemudian yang penyebut atau yang bawah, X pangkat 2. Di sini X pangkat 3. Berarti pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3 juga. Kita lihat, di sini pangkat tertingginya 3. Di sini adalah 3. Berarti dia sama. Nah, kalau sama berarti pakai yang kesimpulan nomor 1. Ya, kesimpulan nomor 1 itu tinggal membagi koefisiennya doang. Di sini koefisiennya adalah 6, di sini koefisiennya adalah min 2. Jadi tinggal bagi 6 bagi min 2. 6 bagi min 2 adalah min 3. Nah, jadi soal nomor 1 jawabannya adalah min 3. Lebih simpel kan dibanding dengan yang tadi. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kita bisa menggunakan konsep yang ini. Baik, kita soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, sebelum kita cari pangkat tertingginya, kita kalikan terlebih dahulu. Ya, kita uraikan terlebih dahulu. 6X pangkat 4 kali 3. 6X pangkat 4 kali min 2X pangkat 2. Kemudian yang bawahnya 3X pangkat 4 kali 3X. 3X pangkat 4 kali plus 1. Jadi diperoleh 18X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 6 per 9X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4. Nah, sekarang lihat pangkat tertinggi ya variabelnya. Pangkat tertinggi dari variabel untuk yang atas, untuk yang penyebut. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 6. Kalau yang bawah berarti X pangkat 5. Nah, sama enggak? Ternyata enggak sama. Yang atas 6, yang bawah 5. Karena yang atas lebih besar dari yang bawah, berarti ini menghasilkan tak hingga. Tapi lihat koefisien X pangkat 6-nya di sini negatif. Ya, berarti hasilnya adalah negatif tak hingga. Jadi kalau pangkat di atasnya lebih besar dari pangkat yang bawah, itu hasilnya tak hingga. Tapi lihat dulu koefisien dari yang atas, pangkat tertinggi yang atasnya. Lihat, kalau negatif berarti negatif tak hingga. Kalau positif berarti cukup tak hingga. Nomor 3 juga kita uraikan. Setelah kita uraikan menghasilkan bentuk 8X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 dikurang 12X tambah 1 per X kuadrat min 4X tambah 3X min 12. Ini kamu nggak usah jumlahin. Mau dijumlahin atau operasikan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kita langsung lihat pangkat tertingginya. Yang atas pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Yang bawah X pangkat 2. Ternyata yang atas lebih besar dari yang bawah. Berarti ini menghasilkan tak hingga juga. Tapi lihat koefisiennya. Positif atau negatif. Ternyata 8 ini adalah positif. Berarti jawabannya adalah tak hingga atau positif tak hingga. Jadi itu caranya. Nah, untuk yang bawah sekarang kita uraikan seperti yang nomor 3 dan nomor 2. Ternyata diperoleh setelah kita uraikan adalah 2X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat dikurang 2X per 3X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2. Di atas pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Yang bawah pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Ternyata yang atas lebih kecil dari yang bawah. Nah, kalau lebih kecil dari yang bawah adalah hasilnya 0. Itu adalah kesimpulan nomor 4. Nah, itulah cara menentukan limit X menuju tak hingga. Untuk selanjutnya kalian boleh menggunakan konsep seperti ini. Tinggal membandingkan
pangkat tertinggi dari fungsi F dan fungsi G, atau pangkat tertinggi dari yang atas dengan yang bawah. Kalau yang atas sama dengan yang bawah, tinggal bagi koefisiennya. Kalau yang atas lebih besar dari yang bawah, berarti hasilnya tak hingga. Kalau koefisiennya negatif, berarti negatif tak hingga. Kemudian kalau yang atas lebih kecil dari yang bawah, menghasilkan 0. Itulah pembahasan untuk limit X menuju tak hingga. Baik, itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasannya dapat kamu pahami, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tetap menentukan nilai limit X menuju tak hingga tapi dalam bentuk akar. Jadi kalian silahkan cari bahannya atau cari materinya biar nanti pas pembahasan lebih gampang lagi untuk kalian pahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.